Belum? Oke, selamat sore adik-adik. Ketemu lagi ya di pertemuan kuliah tutorial tahap yang kedua. Salam sehat untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan tutorial kita tahap kedua ini yang merupakan kelanjutan dari perkuliahan tutorial tahap pertama pada pertemuan sebelumnya, saya izin untuk melakukan absensi terlebih dahulu ya adik-adik. Ya, Ibu. Oke. Saya awali dari Cici hadir hari ini. Baik, hadir, Bu. Oke. Angelina. Hadir, Bu. Erikson. Hadir, Ibu. Prayoga. Hadir, Ibu. Hendra Pranata. Hadir, Ibu. Nanda Adiputra. Hadir, Bu. Sohibul Rahman. Hadir, Bu. Mohalek Avandi. Hadir, Ibu. Diah Agustini. Hadir, Bu. Putri Ayu. Hadir, Ibu. Ayu Triana. Hadir, Ibu. Kusuma Wardani. Hadir, Ibu. Rini. Hadir, Ibu. Gesya Sania. Hadir, Ibu. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai kuliah tutorial kita tahap yang kedua, seperti biasa, mari kita menundukkan kepala sejenak ya adik-adik ya. Berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang ingin kita capai ya pada perkuliahan tutorial tahap kedua ini bisa tercapai maksimal ya dan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Mari berdoa adik-adik semua, doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, pada perkuliahan tutorial tahap yang kedua ini merupakan kelanjutan dari perkuliahan tutorial tahap pertama ya, dari step yang ke-1 sampai ke-5 sudah dilakukan, sekarang kita masuk di step yang ke-6. Siapa yang nanti berperan sebagai ketua dalam proses diskusi? Saya, Ibu. Oke, namanya siapa tadi itu? Putri Ayu, Bu. Oke, Putri Ayu. Oke, siapa yang akan mendampingi Putri Ayu sebagai sekretaris? Saya, Ibu Ayu Riana. Oke, Ayu ya. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Ketua ya. Kalau kemarin Bapak Ketua, hari ini Ibu Ketua untuk melanjutkan kuliah tutorial kita. Dipersilahkan. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Selamat sore, Ibu, dan selamat sore teman-teman semua. Akhirnya kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kedua kuliah tutorial pada sore hari ini, walaupun kita secara virtual melalui Zoom meeting. Sebelum kita masuk pada diskusi pada hari ini, saya ingin bertanya, apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Sehat. 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 Sehat Putri, makasih. Ya, baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kita langsung saja mulai ke diskusi pada kuliah tutorial pada sore ini. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah mendiskusikan beberapa LO yang akan kita bahas pada diskusi hari ini. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu definisi dan konsep surveillance kesehatan dalam penetapan KLB. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, adakah dari kalian yang ingin menjelaskan? Izin menjelaskan, Putri. Ya, Yoga, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut buku yang pernah saya baca, yaitu definisi dan konsep surveillance kesehatan dalam penetapan KLB, yaitu surveillance kesehatan didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus
terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penurunan penyakit atau masalah kesehatan. Untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien, surveillance kesehatan diselenggarakan agar melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Ya, terima kasih Yoga atas jawabannya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Mohon izin Putri, saya ingin menambahkan. Ya, silahkan Gesia. Saya ingin menjelaskan mengenai konsep dari surveillance kesehatannya. Jadi ada konsep baru mengenai surveillance penyakit diperkenalkan oleh Alexander Langmuir, yaitu pada tahun 1963, di mana tidak setiap pencatat kejadian sakit dan mati dalam masyarakat dapat dianggap sebagai kegiatan surveillance. Semua kegiatan surveillance harus dimulai dengan adanya indikasi masalah kesehatan yang akan timbul relevan dan penting serta dapat diambil tindakan pencegahan, terapi, dan rehabilitasi. Beberapa tindakan surveillance yang dilakukan oleh WHO atau World Health Organization, di mana antara lain surveillance malaria, cacar, campak, dan demam berdarah. Namun, seperti dikatakan oleh Langmuir, bahwa surveillance bukan berarti pengendalian. Harus dibedakan siapa yang melakukan tindakan sebagai tindak lanjut hasil surveillance atau aktivitas pengendalian dengan petugas yang mengumpulkan data surveillance itu. Sekian penambahan dari saya. Baik, terima kasih Gesi atas jawabannya yang sudah baik sekali. Mungkin dari kalian ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu definisi KLB. Dari kalian ada yang ingin memaparkan tentang definisi KLB? Saya persilahkan. Baik, izin menjawab Putri Ayu. Ya, silahkan Kusuma. Menurut jurnal yang saya dapatkan, adapun definisi KLB yaitu KLB merupakan suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu atau terjadinya penyakit menular yang mengalami peningkatan 2 kali atau lebih dari periode sebelumnya. Mungkin sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kusuma atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Mohon izin Putri, saya ingin menambahkan kembali pendapat dari Kusuma yang tadi. Ya, silakan Gesia. Jadi pengertian kejadian luar biasa atau KLB menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia tahun nomor 1501, di mana kejadian luar biasa atau KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah yang dalam kurun waktu tertentu. Sekian penambahan dari saya. Terima kasih Gesia atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga tentang standar penetapan KLB. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjelaskan? Izin menjelaskan Putri. Ya, silakan Rini. Baik, di sini saya akan menjelaskan standar penetapan KLB. Penetapan kejadian luar biasa atau KLB menurut Permenkes RI nomor 1501 tahun 2010 yaitu suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan kejadian luar biasa atau KLB apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam,
hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu, jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian sakit per bulan pada tahun sebelumnya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rini atas jawabannya. Dari yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan, Putri? Ya, silakan Erik. Saya ingin menambahkan mengenai standar penetapan KLB. Menurut saya, angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu sama, dan angka proporsi penyakit atau proportional death penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Erik atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu tujuan dan manfaat penetapan KLB. Mungkin dari kalian ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari nomor 4 ini? Izin menjawab, Putri, untuk tujuan penetapan KLB. Ya, silakan, Angelina. Menurut jurnal saya baca, tujuan penetapan KLB yaitu yang pertama, untuk memperoleh kejadian luar biasa berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Yang kedua, untuk menetapkan sumber dan cara atau pola penularan penyakit. Dan yang terakhir, untuk merumuskan cara atau tindakan untuk menghentikan kejadian luar biasa. Sekian. Baik, terima kasih jawabannya Angelina. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan? Izin untuk menambahkan, Putri. Ya, silakan Yoga. Menurut PMK 1501 tentang jenis penyakit menular tertentu yang menimbulkan wabah, yaitu penetapan status KLB bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri, tergantung cakupan wilayah yang KLB. Maka setelah dilakukan penetapan KLB, ditetapkanlah penanggulangan yang mencakup penyelidikan, pencegahan, dan vaksinasi, pemusnahan penyakit, penanganan jenazah, hingga penyuluhan daerah wajib bentuk tim gerak cepat untuk melakukan penanggulangan terpadu hingga ke akar-akarnya. Terima kasih Putri Ayu, itu saja. Ya, terima kasih Yoga atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan atau sudah cukup? Cukup. Oke, lanjut saja ke pertanyaan yang kelima, yaitu proses pelaksanaan penelusuran epidemiologi dalam penetapan KLB. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjelaskan? Saya persilahkan. Saya izin. Ya, silakan Cici. Baik, yang kelima yaitu ada proses pelaksanaan penelusuran epidemiologi menegakkan atau memastikan diagnosis. Ini bertujuan untuk membuat perhitungan kasus secara teliti guna keperluan analisis di tahapan berikutnya. Maka perlu memastikan diagnosis dari kasus-kasus yang dilaporkan terhadap KLB yang dicurigai. Langkah ini penting karena adanya kemungkinan kesalahan dalam diagnosis, memastikan adanya tersangka atau adanya orang yang mempunyai sindroma tertentu.
serta informasi bukan kasus atau kasus-kasus yang dilaporkan tetapi diagnosisnya tidak dapat dipastikan. Harus dikeluarkan dari informasi kasus yang digunakan untuk memastikan ada atau tidaknya suatu KLB. Kriteria tanda atau gejala suatu penyakit seperti pada daftar di bawah dapat dipertimbangkan untuk menetapkan diagnosis lapangan. Selanjutnya dapat ditetapkan orang-orang yang memenuhi kriteria atau gejala berdasarkan diagnosis lapangan. Dapat dikategorikan sebagai kasus. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memenuhi kriteria atau gejala dapat dikeluarkan dari kasus. Yang kedua, memastikan terjadinya KLB. Dalam membandingkan insiden penyakit berdasarkan waktu, harus diingat bahwa beberapa penyakit dalam keadaan basal atau endemis dapat bervariasi menurut waktu atau pola temporal penyakit. Tujuan tahap ini adalah untuk memastikan apakah adanya peningkatan kasus yang tengah berjalan memang benar-benar berbeda dibandingkan dengan kasus biasa terjadi pada populasi yang dianggap mempunyai risiko terinfeksi. Apabila insiden yang tengah berjalan secara menonjol melebihi insiden yang biasa, maka biasanya dianggap terjadinya KLB. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Cici. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan proses selanjutnya dalam pelaksanaan penelusuran epidemiologi dalam penetapan KLB, yaitu menghitung jumlah kasus atau angka insiden yang tengah berjalan. Apabila dicurigai terjadi suatu KLB, harus dilakukan perhitungan awal dari kasus-kasus yang tengah berjalan untuk memastikan adanya frekuensi kasus baru yang berlebihan. Lalu cara menghitung distribusi frekuensi dari tanda-tanda gejala yang ada pada kasus tersebut, yaitu dengan membuat daftar gejala yang ada pada kasus, hitung persen kasus yang mempunyai gejala tersebut, dan susun ke bawah menurut urutan frekuensinya. Laporan kesakitan yang diterima oleh Dinas Kesehatan segera dapat diolah untuk perhitungan kasus. Di samping catatan Dinas Kesehatan, sumber-sumber tambahan lain seperti dokter, rumah sakit, atau klinik, dan laboratorium penting untuk diperhitungkan. Wawancara juga perlu untuk menuntun kepada penemuan sumber infeksi atau kontak yang menjadi sakit karena penularan dari kasus yang diwawancarai, dan tahap selanjutnya yaitu menggambarkan karakteristik KLB, di mana KLB dapat digambarkan menurut variabel waktu, tempat, dan orang. Hal itu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat disusun hipotesis mengenai sumber, cara penularan, dan lamanya KLB berlangsung. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dia atas jawabannya. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Dia dan Cici. Saya izin untuk menambahkan lagi sedikit. Ya, silakan Hendra. Yang pertama, mengidentifikasikan sumber dari penyebab penyakit dan cara penelusurannya. Untuk mengidentifikasikan sumber dan cara penularan dibutuhkan lebih dari satu kali siklus perumusan dan pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan, keadaan, atau asumsi atau dugaan yang terbaik dari penelitian. Dengan menggunakan informasi yang tersedia yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang ke-1, mengidentifikasikan populasi yang mempunyai peningkatan risiko infeksi. Apabila sumber dari penularan telah dipastikan, maka orang-orang yang mempunyai risiko paparan yang meningkat harus ditentukan, dan tindakan-tindakan penanggulangannya serta pencegahan yang sesuai harus dilaksanakan. Siapa yang sesungguhnya mempunyai risiko paparan meningkat tergantung pada penyebab penyakit, sifat sumbernya, cara penularannya, dan berbagai ciri-ciri orang yang rentan meningkat kemungkinan terpapar. Sekian penambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Hendra atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Izin saya untuk menambahkan. Ya, silakan Alex.
Baik. Yang pertama, yaitu saya menambahkan melaksanakan tindakan penanggulangan. Apabila ciri-ciri umum dari populasi risiko tinggi telah digambarkan seperti pada tabel di atas, maka perlu ditentukan tindakan penanggulangan dan pencegahan mana yang sesuai untuk populasi yang bersangkutan. Tindakan penanggulangan tentu dapat dimulai tahap diagnosis kasus, contohnya seperti pemberian globin serum imun pada anggota keluarga kasus hepatitis A. Penerapan tindakan penanggulangan yang praktis dan efisien secara cepat merupakan cara paling berharga untuk menilai keberhasilan penyidikan epidemiologi. Yang kedua yaitu laporan penyelidikan kejadian luar biasa. Di sini tujuan pokok dari laporan penyelidikan ialah untuk meningkatkan kemungkinan agar pengalaman dan penemuan-penemuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Alex atas jawabannya. Langsung saja kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu siapa yang berhak menetapkan kasus KLB? Dari kalian mungkin ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari nomor 6 ini? Izin menjawab. Ya, silakan Menurut Nanda. pasal 7 PMK nomor Menurut pasal 7 PMK nomor 1501, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria ditetapkan dalam keadaan KLB yang disebutkan dalam pasal 6 PMK nomor 1501. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nanda atas jawabannya. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Nanda? Izin menambahkan. Ya, silahkan Sohib. Menurut sumber yang saya baca, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan suatu daerah dalam keadaan KLB, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di wilayah kerjanya masing-masing dengan menerbitkan laporan KLB sesuai contoh formulir yang terlampir. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Sohib atas jawabannya. Karena semua pertanyaan sudah terjawab dengan sangat baik sekali, selanjutnya akan disimpulkan oleh Ayu Triana selaku sekretaris. Untuk Ayu Triana, saya persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Di sini saya akan menyimpulkan LO yang sudah didiskusikan oleh teman-teman. Baik, yang pertama itu ada definisi dan konsep surveillance kesehatan dalam penetapan KLB. Surveillance kesehatan didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang kedua itu ada definisi KLB, yaitu suatu kejadian, kesakitan, atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu atau terjadinya penyakit menular yang mengalami peningkatan 2 kali atau lebih dari periode sebelumnya. Selanjutnya, itu ada nomor 4 itu ada tujuan dan manfaat penetapan KLB, yaitu yang pertama, memperoleh kejadian luar biasa berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Yang kedua, menetapkan sumber dan cara pola penularan penyakit. Dan yang ketiga,
merumuskan cara atau tindakan untuk menghentikan kejadian luar biasa. Yang kelima, yaitu ada proses pelaksanaan penelusuran epidemiologi dalam penetapan KLB, yaitu ada menegakkan atau memastikan diagnosis, memastikan terjadinya KLB, menghitung jumlah kasus atau angka insiden yang tengah berjalan. Yang keempat itu ada menggambarkan karakteristik KLB. Yang kelima ada mengidentifikasikan sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya. Yang keenam ada mengidentifikasikan populasi yang mempunyai peningkatan risiko infeksi. Yang ketujuh itu ada melaksanakan tindakan penanggulangan. Yang ke-8 ada laporan penyelidikan kejadian luar biasa. Lalu yang terakhir itu, siapa yang berhak menetapkan status KLB? Menurut pasal 7 PMK nomor 1501, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB. Apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria ditetapkan dalam keadaan KLB yang disebutkan dalam pasal 6 PMK nomor 1501. Baik, sekian yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan lagi ke Putri Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu atas kesimpulannya. Karena semua sudah terjawab pertanyaannya dan juga sudah disimpulkan oleh sekretaris yaitu Mang Ayu, diskusi hari ini saya tutup karena sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya kepada kalian semua karena semuanya sudah menjawab dengan baik sekali. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Ibu dosen selaku fasilitator pada kuliah tutorial pada sore hari ini. Oke, terima kasih banyak Putri Ayu sudah berperan sebagai ketua diskusi dengan sangat baik ya pada pelaksanaan proses kuliah tutorial di tahap yang kedua dari learning outcome ya LO yang sudah ditetapkan pada proses perkuliahan tutorial tahap pertama sudah dijelaskan dengan sangat baik ya oleh masing-masing mahasiswa, bahkan ada yang sudah mampu mengaitkan atau bahkan menambahkan dari pendapat-pendapat temannya yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah disimak melalui kuliah tutorial secara virtual kali ini bisa dipahami dengan baik oleh seluruh mahasiswa ya, sehingga nanti mampu diaplikasikan di tatanan nyata, ya khususnya pada kondisi pandemi COVID-19. Oke. Adik-adik sudah menyampaikan dengan sangat baik bagaimana sih salah satunya ya manfaat sistem surveillance kesehatan baik itu pasif maupun aktif dalam penelusuran KLB, terus sudah bisa memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan KLB, kemudian bagaimana tahapan penetapan KLB. Kemudian dari hasil diskusi ini kita sudah mengetahui bahwa dalam penetapan KLB itu ada ketentuan yang berlaku ya, bahkan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah penetapan KLB dilakukan oleh pihak terkait, selanjutnya upaya-upaya apa, kemudian apa manfaat dari penetapan KLB. Nah, ini pertanyaan yang terakhir dari Ibu. Ada yang mampu menjelaskan tidak pertanyaan dari kasus? Apakah kasus tersebut bisa dinyatakan begitu saja sebagai KLB? Tidak, Ibu. Kira-kira ada alasannya tidak? Kenapa? Mohon izin menjawab Ibu, maaf bila salah. Karena dalam penetapan suatu daerah memiliki atau dalam status KLB itu harus memenuhi standar yang ada yang sudah ditetapkan Ibu, seperti itu.
Oke. Karena walaupun frekuensi kasus ya pada kasus yang diberikan itu menunjukkan ada peningkatan ya, tapi belum tentu bisa dilakukan begitu saja penetapan KLB. Ya seperti yang telah adik-adik diskusikan tadi, penetapan KLB itu ada ketentuannya berapa jumlah frekuensi, ya, berapa kali durasinya, dan tidak boleh sembarangan. Ada prosedur-prosedur tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan ya pihak puskesmas dalam penetapan KLB. Dan dalam penetapan KLB pun harus ada laporan ya berdasarkan hasil penelusuran KLB yang kemudian disampaikan ke dinas kesehatan terkait sehingga pemegang kebijakan sesuai dengan peraturan bisa menetapkan apakah kasus itu bisa dinyatakan sebagai KLB atau tidak. Oke, kira-kira demikian ya adik-adik kesimpulannya dari kasus yang kita bahas dalam 2 kali pertemuan kuliah tutorial, tahap pertama dan tahap yang kedua pada sore hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Oke, sehingga kasus terpecahkan dengan baik ya. Semoga nanti apa yang kita lakukan, kita diskusikan kali ini ada manfaatnya. Oke, saya kira cukup sampai di sini perkuliahan kita sore hari ini. Mohon maaf bila seandainya ada kekurangan ya yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Dan saya akhiri dengan selamat sore. Sampai jumpa lagi pada perkuliahan berikutnya dengan topik yang berbeda. Oke, tetap jaga kesehatan adik-adik, salam sehat untuk kita semua, salam juga untuk keluarga di rumah ya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.